Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Joni Nura di lokasi pengungsian Stadion Gelora Samador Momere, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Joni. Bagaimana situasi terkini di pengungsian? Baik, selamat sore Diandra. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Gelora Samador, di mana posko satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Sika bagi korban gempa bumi yang berada di Kabupaten Sikap. Diandra, dapat saya sampaikan bahwa korban yang meninggal terus bertambah. Per siang ini korban yang sudah meninggal berjumlah 71 orang. Di Kabupaten Sika sendiri korban yang meninggal berjumlah 5 orang. Diandra, para pengungsi yang berada di kamp pengungsian di Gelora Samador ini sangat membutuhkan bantuan. Hingga sore ini, sejumlah bantuan sudah mulai tiba di posko, terutama dibagikan kepada bayi dan balita, yaitu contohnya salah satu alas tidur bagi bayi dan balita. Namun paket obat-obatan dan untuk kelengkapan bayi sendiri sampai saat ini belum dibagikan oleh pihak pemerintah atau BPBD Kabupaten Sika kepada korban gempa bumi, khususnya bayi dan balita. Diandra. Ini bisa diperlihatkan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Baik Diandra, dapat saya tunjukkan beginilah kondisi bayi dan balita yang ada di lokasi. Dan ini adalah tenda para pengungsi di mana mereka beristirahat malam hari. Diandra, dapat juga saya sampaikan bahwa pada pukul 11 siang tadi gempa susulan kembali terjadi dengan getaran dengan 5,2 sehingga membuat para pengungsi ini sempat panik dan berlarian keluar dari tenda karena getarannya cukup kuat sehingga para pengungsi ini panik dan belum berani kembali ke rumah. Para pengungsi orang dewasa dan lansia juga masih membutuhkan alas tidur karena pada malam hari mereka sangat merasa kedinginan dan kesulitan mendapat alas tidur dan meminta kepada pemerintah pusat atau Bapak Presiden untuk segera mengirimkan mereka selimut dan kasur sehingga mereka merasa nyaman tidur di kamp pengungsian ini sendiri. Diandra. Baik, sementara itu bagaimana kondisi kesehatan pengungsi dan apakah pasokan air bersih saat ini sudah memadai apa masih kurang? Baik Diandra, sampai saat ini sejumlah bayi dan balita mulai terserang sakit, yaitu batuk pilek yang panas karena di lokasi kamp pengungsian sendiri lapangannya terbuka sehingga debu berterbangan baik siang hari maupun sore hari. Sejumlah pengungsi, anak-anak, lansia pun mulai terserang penyakit gatal-gatal, batuk pilek. Dan sementara itu bantuan apa yang paling dibutuhkan? Seperti saya sampaikan pada awal bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan ini adalah selimut, obat-obatan, alas tidur, dan sejumlah sembako untuk mereka bisa konsumsi di kamp pengungsian. Bahkan di kamp pengungsian sendiri, para pengungsi ini sering mengeluh bahwa keterlambatan makan, terutama pada makan siang dan makan malam. Biasa pengungsi makan siangnya tepat bisa sampai dengan jam 2 siang dan jam 3 sore. Jadi mereka juga mengharapkan agar pemerintah menambahkan dapur umum untuk sehingga pada saat makan siang mereka tidak terlambat, Diandra. Baik, sementara itu untuk evakuasi hingga saat ini bagaimana jalannya di sana? Baik Diandra. Di Kabupaten Sika sendiri ada salah satu kecamatan yang terelusuri yaitu Kecamatan Palue, di mana akses jalan menuju ke lokasi juga putus dan ditutup longsoran, sehingga tim gabungan sudah menuju ke lokasi untuk
melakukan pembersihan di lokasi dan untuk mengevakuasi sejumlah warga yang diduga masih terjebak di lokasi. Diandra. Masih ada berapa warga yang diduga masih terjebak atau tertimbun reruntuhan, Joni? Warga yang tertimbun di Kecamatan Palue sendiri terdapat 3 desa yang masih terisolir sehingga mereka belum bisa dievakuasi ke Kota Maumere. Namun dari pihak Badan Penanggulangan Bencana sendiri kemarin sore sudah mengirimkan 2 alat berat untuk ke lokasi untuk membuka akses jalan. Dan warga di sana sangat membutuhkan bantuan sembako, Diandra. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Maumere, NTT. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pengungsi yang berada di posko pengungsi Gelora Samador belum dapat bantuan untuk bayi, balita, dan anak-anak harus tidur di lantai alasan terpal. Situasi memprihatinkan terlihat di lokasi pengungsian korban gempa di Gelora Samador, Maumere. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga saat ini bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur yang layak dilaporkan belum tersalurkan secara merata ke titik pengungsian. Pemirsa, tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang runtuh di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 skala Richter. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel militer dan polisi dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. BMKG memastikan gempa susulan yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.